Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauhnya. Pada video kali ini Ibu akan masuk ke materi program linier di mana KD-nya di 3.4 menentukan nilai maksimum dan minimum persamaan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel, dan di 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Tujuan pembelajarannya, setelah menyaksikan video pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu 1. Menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel. 2. Menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang ketiga, menentukan nilai maksimum dan minimum dari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang keempat adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Nah, pada video ini Ibu akan bahas di tujuan pembelajaran yang pertama. Nanti untuk tujuan pembelajaran yang kedua, ketiga, dan keempat akan di video selanjutnya. Ibu akan per tujuan satu video. Kita lanjutkan yang pertama dulu. Pertidaksamaan linier 2 variabel. Di mana pertidaksamaan linier 2 variabel merupakan pertidaksamaan yang memiliki 2 variabel dan setiap variabel memiliki pangkat 1. Bentuk umum pertidaksamaan linier 2 variabel dalam variabel X dan Y. Seperti ini bentuknya. AX ditambah BY kurang dari sama dengan, bisa lebih besar sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Nah, di sini ini kan bentuk umum ya. Jadi, bisa saja ini nanti dikurang atau seperti apa. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan daerah penyelesaian atau yang disingkat dengan DP, pertidaksamaan linier 2 variabel, di sini ada 2 langkah. Nah, langkah yang pertama menggambar garis. Nah, dalam menggambar garis pembatas di sini, tentunya kalian harus ingat lagi ke persamaan linier 2 variabel. Gimana cara menggambar persamaan linier 2 variabel? Nah, di situ biasa kita mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Nanti kita review lagi, sekalian langsung ke contoh soalnya ya. Nah, yang perlu diingat bahwa jika pertidaksamaan linier memiliki tanda ketidaksamaannya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, garis pembatas yang digambar utuh. Artinya utuh itu berupa garis lurus. Seperti garis lurus saja garis. Misalnya garisnya ya begini, ini atau begini, yang penting lurus. Nah, jika pertidaksamaannya memiliki tanda ketidaksamaannya lebih kecil atau lebih besar, maka dia garisnya adalah putus-putus. Nanti berupa garisnya putus-putus. Nah, seperti ini atau seperti ini. Nah, langkah kedua, melakukan uji titik untuk menentukan DP-nya. Nanti diuji memenuhi atau tidak, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contohnya saja. Nah, contoh yang pertama di sini, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, untuk membuat daerah pertidaksamaan ini, kita kan tadi langkah pertama, yaitu menggambar garis batas. Nah, kita harus cari dulu garis batasnya dulu, yang namanya garis batas. Nah, di sini kita lihat, kita akan menggambarkan untuk X ditambah 3Y lebih besar dari 6. Kita gambar ke persamaannya dulu ya. Misalnya X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, di sini biasanya kan gini kan, jika X-nya 0. Jika X-nya 0, maka 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, di sini kan udah habis aja nih. Berarti Y-nya 6 dibagi 3, 2. Maka kita peroleh di sini titiknya adalah 0,2. Selanjutnya, jika Y-nya 0. Y-nya 0, maka X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Kalau 3 kali 0 kan udah habis aja, langsung berarti X-nya adalah 6. Maka diperoleh di sini titiknya 6,0. Nah, setelah kita mendapatkan 2 titik ini, kita bisa langsung gambarkan dalam garis, dalam koordinat kartesius. Ini X, sini Y. 0,2.
Ini di sini 0,2 dan 6,0. Saat ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita kembali ke soal. Di sini tandanya adalah lebih besar. Tidak ada sama dengan, maka garis yang akan kita buat berupa garis putus-putus. Sini kan. Kita hubungkan dua titik ini, putus-putus. Nah, di sini tidak hanya sampai situ ya, di sepanjang sumbunya. Nah, langkah yang kedua yaitu melakukan uji titik untuk menentukan DP. Nah, untuk uji titik paling gampang kita uji di titik 0,0. Nah, uji titik 0,0. Jelas kalau 0,0 kalian masukkan 0 ditambah 3 kali 0 lebih besar dari 6. Benar atau tidak? Nah, di sini kan berarti kan tidak memenuhi. Nah, di sini artinya salah. Kalau salah artinya tidak memenuhi. Jadi kalau tidak memenuhi di sini bukan merupakan DP di 0,0. Jadi DP-nya adalah di ini kan ada batasnya tadi. Berarti di sini terbagi menjadi 2, yaitu di sini dan di sini. Karena 0,0 itu tidak memenuhi, maka ada DP-nya adalah di sini. Ini DP-nya boleh diarsir. Nah, ini merupakan DP-nya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi semua titik-titik yang berada di atas atau kanan garis putus-putus ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X ditambah 3Y lebih besar dari 6. Untuk lebih memahami lagi, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X dikurangin 5Y lebih kecil sama dengan 20. Nah, dari sini kita buat dulu ke persamaannya. Kita cari persamaannya ya. Di sini 2X dikurangin 5Y sama dengan 20. Nah, yang pertama dulu, jika X sama dengan 0, maka 2 kali 0 dikurangin 5Y sama dengan 20. Kita langsung coret aja kan, berarti Y-nya 20 dibagi negatif 5. Y-nya adalah negatif 4. Nah, berarti kita peroleh di sini berapa? 0, negatif 4. Selanjutnya, jika Y-nya yang 0, maka 2X dikurangin 5 kali 0 sama dengan 20. Langsung aja coret, ya kan? Nah, di sini 2X sama dengan 20, berarti X sama dengan 20 dibagi 2. X-nya 10. Maka di sini akan diperoleh 10,0. Selanjutnya, kalau sudah ketemu dua titik seperti ini, akan kita buat ke koordinat kartesiusnya. Anggap aja seperti ini. Ini kalau kalian ngerjainnya di buku kotak-kotak lebih bagus ya, karena nanti skalanya tepat gitu. Nah, di sini 0, negatif 4. Nah, ini 0, negatif 4 berarti di sini kan. Nah, selanjutnya 10,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anggap aja di sini. Jadi kalau kalian pakai buku kotak-kotak tuh udah tinggal ngitung aja kotaknya kan. Nah, kita lihat di sini pakai sama dengan ya. Jadi nanti garisnya berupa garis lurus. Nah, seperti ini. Nah, langkah yang kedua, uji titik yang paling gampang. Uji titik 0,0. Nah, tinggal masukkan. 2 otomatis kalau udah 0 itu udah mati di sini 0 kan ya. Langsung aja 0 lebih kecil sama dengan 20. Berarti sudah memenuhi ya. Kalau memenuhi berarti di sini merupakan DP-nya. Nah, otomatis di sini. Nah, ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X dikurangin 5Y lebih kecil sama dengan 20. Mudah bukan? Nah, selanjutnya Ibu ke contoh yang ketiga. Nah, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, di sini ada yang A dan B.
Ibu pisah. Di sini ada X, ada Y. Untuk yang A dulu. Nah, yang A di sini kita buat ke garis ya. Karena di sini kita tidak perlu mencari batas garis karena persamaannya dalam satu variabel. Nah, kita lihat di sini. Ini batas X-nya. Kan sumbu X itu yang ini ya. Yang horizontal. Horizontal ini sumbu X. Dan sini batasnya adalah 1 dan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat di sini untuk batasnya 1. Pertidaksamaannya tidak pakai sama dengan. Otomatis dia adalah berupa garis lurus. Ingat kalau X itu garis X itu ya sejajar sumbu Y. Nah, ini merupakan garis X sama dengan 1. Kemudian Y-nya X yang kedua adalah 5. Kita bikinnya garisnya lurus karena dia pakai sama dengan garisnya utuh. Ini X sama dengan 5. Selanjutnya X-nya yang memenuhi itu di tengah. Di tengah antara 1 dan 5. Berarti otomatis di sini DP-nya. Nah, maka DP-nya adalah di sini. Ini merupakan DP dari 1 kurang dari X dan kurang dari sama dengan 5. Selanjutnya untuk yang B. Nah, di sini ada negatif 2. Dan batasnya 3. Nah, kalian lihat di sini, ini pakai sama dengan semuanya. Otomatis akan berupa garisnya itu berupa garis utuh. Nah, ini garis Y sama dengan 3. Sini Y sama dengan negatif 2. Nah, ini posisinya di tengah juga. Berarti kalau di tengah, di sini HP-nya atau DP-nya. Boleh biasa disebut HP atau DP. Kalau DP itu daerah penyelesaian, kalau HP himpunan penyelesaian. Nah, mudah dipahami ya. Selanjutnya, untuk soalnya silahkan kalian kerjakan. Yang 1, boleh ya Ibu bikin soalnya. Misalnya 4X dikurangin 3Y lebih besar sama dengan 12. Yang kedua, X ditambah Y lebih kecil dari 6. Yang ketiga, X kurang dari negatif 1 atau X lebih besar dari 5. Berarti kebalikannya yang tadi ya. Kalau tadi di tengah. Kalau atau berarti nanti di lawannya yang tadi. Nah, itu aja 3 nomor saja di sini. Silahkan dikerjakan. Kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.